aku dilecehin sama ayah tiri aku. Aku sampai pecah perawan gitu. Dia meluk aku sambil gitu-gitu. Oh, enggak. Oh, ini udah kerekam ya? Udah. Udah. Oke, jumpa lagi dengan channel Muhammad Sigit Real. King Sigit is back. Dengan siapa nih hari ini tamunya? Nama aku Zia Azalea. Azalea, dipanggilnya apa nih enaknya? Lea aja. Oh, Lea. Lea ya? Lea. Kamu sekarang tinggal di mana? Aku tinggal di Bandung. Di Bandung. Saat kejadian itu di Perkawas itu kamu umurnya berapa berarti? 14. 14 tahun gitu ya guys. Masih muda banget dia, udah mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan lah. Aku mau tanya nih, saat ini kamu punya pacar atau masih jomblo nih? Enggak ada. Nggak ada terikat hubungan sama siapapun gitu ya? Enggak ada. Berarti boleh dong kalau misalkan ada cowok yang ngedeketin kamu gitu ya? Enggak. Ya? Takut banget. Takut banget ya? Takut banget segitu takutnya mau cowok ya? Enggak juga ya? Enggak juga sih. Enggak terlalu, cuman maksudnya tuh ada rasa minder. Ada something lah, nanti mungkin kita bahas full ya. Kita bahas. Kita korek-korek guys. Jadi punya pacar, terus kegiatan sehari-hari apa nih? Kerja sambil kuliah. Di mana kerjanya? Di salah satu tempat di Bandung. Oh, salah satu tempat apa nih? Boleh tahu nggak? Ya kerjanya malam hari. Kerja malam hari. Oh, berarti kerja Kerjanya malam hari. Pokoknya. Kerjanya malam hari, salah satu tempat. Oh, aku tahu cluenya. Dunia malam. Ya dunia Ya malam kan? deh pokoknya. Dunia malam gitu ya. Ya jangan minder. Ini selama kamu bekerja di dunia malam, ada nggak perilaku atau sesuatu yang tidak mengenakan yang kamu alami? Pasti ada, apalagi kalau di dunia malam tuh pertemanannya agak problematik semua, nggak mau kalah semua ya. Pokoknya kita ada di level ini, orang lain juga harus ada di level itu ya. Bersaing gitu ya? Bersaing kayak jangan sampai kita ada di bawah dia, itu benar-benar itu. Oh. Kalau di dunia malam memang benar gitu. Oh, begitu gitu ya. Kamu terakhir pacaran tahun berapa? 2024. 2004, berarti tahun lalu gitu ya? Tahun lalu. Selama kamu pacaran, hal yang paling menyakitkan kira-kira apa yang kamu alami? Diselingkuhin anjir sama temen cewek sendiri. Temen ceweknya itu selingkuhannya tuh temen aku sendiri. Temen dekat. Satu unit apa nih? Apartemen ya. Satu unit bisa diselingkuhin. Ya. Bisa diceritakan nggak gimana kronologinya? Jadi kronologinya tuh di situ dia kan satu pekerjaan ya sama aku. Dia baru beberapa hari di Bandung. Terus di situ kan aku ada cowok aku main ke unit nih. Gak tau kenapa dia tiba-tiba suka nginep kan di tempat aku. Padahal sebelum-sebelumnya nggak gitu-gitu amat. Oh, ini teman kamu tadi? Enggak, si cowok aku cowok itu. Kamu. Pas ada teman aku yang itu kok jadi tiba-tiba suka nginep terus gitu. Oh, udah kamu kayak, tapi kamu nggak curiga nggak pada saat itu? Ada sih kecurigaan, namanya juga feeling cewek. Bener terus. Terus apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu dia berhubungan badan sama temen aku di mana kamar posisinya? kecil. Di kamar kecil. Di kamar kan ada 2 bedroom kan, kamar gede sama kamar kecil. Kamar kecil posisinya aku lagi tidur. Anjing. Aku taunya siangnya, aku baru tahu karena aku cek HP dia kan, kayak aku gak tau kenapa pengen banget nih ngecek HP dia. Padahal sebelum-sebelumnya aku nggak pernah. Gak pernah ngecek. Oh, berarti kamu taunya posisinya udah selesai gitu ya? Udah selesai. Aku buka HP dia. Hah, ini apaan anjing? Tentang ngewe, tentang cupangan, udah dihalangin, bla 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 kayaknya. Dia tuh chatanya, topiknya tuh kayak itu cupangannya halangin, jangan sampai kelihatan sama aku. Anjay. Jangan sampai boleh di-spill nggak dia cupang di mana? Cupang di ininya. Anjay. Kan dia juga suka pakai baju segini kan, maksudnya kelihatan di sini. Tapi kamu ngelihat pada saat itu? Enggak, karena dia halangin. Terus dia tuh bilang kayak kan masa iya katanya teh abis ngewe nggak mandi gitu. Mandi dong kata dia teh. Gitu kan kata dia teh. Kayak obrolannya tuh melesetnya tuh kayak mancing lagi kayak yang dia tuh pengen lagi di gitu.
Itu yang kamu tahu sekali atau beberapa kali dia kayak gitu? Nah, aku tahu sekali. Sekali doang gitu ya. Terus apa yang kamu lakuin setelah kamu tahu bahwa kamu diselingkuhin sama teman karib kamu teman dekat kamu gitu? Aku cut off temen aku udahan sama cowok aku. Di situ aku kayak emang benar-benar nggak mau ada orang lain di hidup aku tuh, benar-benar kayak sendirian gitu. Kayak ada trauma nggak kamu pada saat itu? Kayak kembali lagi ke trauma yang benar-benar trauma kayak yang dilecehin sama ayah tiri aku itu. Kamu ada trauma juga setelah itu? Sebelum itu apa trauma terbesar yang pernah kamu alami? Di situ aku coba berusaha percaya kan sama si cowok yang pacaran sama aku. Karena dia emang benar-benar kayak baik banget gitu. Baik, kasih aku jalan tuh emang benar-benar gitu. Cuman endingnya tetap ya aku broken gitu ya. Yang kayak gitu, nggak jauh dari seksual. Anjay. Tadi kan aku selentingan dengar tuh, kamu katanya ada trauma yang pernah dilecehin oleh siapa yang pernah ngelecehin kamu? Ayah tiri aku. Ayah tiri kamu. Bisa nggak diceritakan kronologi singkatnya seperti apa gitu pada saat? Jadi posisinya tuh waktu itu ibu aku lagi kerja ya. Itu tahun berapa? 2024 kemarin. Anjay. Juni tanggal 15 aku masih inget. Terus ibu kamu kerja? Ibu aku kerja, di sana lagi nggak ada siapa-siapa kecuali aku sama ayah tiri aku. Di situ kan aku anak satu-satunya. Iya. Oh, di situ lagi tidur. Terus aku tuh tiba-tiba kayak ngerasa janggal gitu, kayak apa sih ini tuh. Aku bangun, ternyata dia emang udah grepek-grepek. Ada orang di atas kamu gitu atau masih grepek? Grepek. Kayak dia tuh, aku kan ini guling. Nah, gini atau begini? Gini, aku minggir gini, kan aku mau guling kan. Terus dia juga posisinya meluk aku sambil gitu-gitu. Gesek gitu. Gitu. Terus apa yang kamu lakuin setelah melihat dia? Kamu terkejut kan? Kaget anjir, sumpah itu mah kaget banget. Kaget banget. Terus kamu ngelawan nggak? Ngelawan dong. Aku ngelawan, awalnya kan nyawa itu sebenarnya bangun tidur lu nggak langsung ada nyawa. Aku nendang, tapi nendang orang yang bangun tidur pasti lemes kan, tendangannya nggak ada tenaga. Tapi tendangan aku yang kedua yang emang aku tuh udah benar-benar panik ya kan, aku tendang, aku sampai ngebantingin diri aku ke bawah kasur kan. Kayaknya kasur kan aku banting. Itu kena nggak dia pas kamu tendang? Hah? Apanya? Itu udah posisinya udah udah gitu. Ini sensor ya nanti. Berarti udah masuk gitu. Prosesnya gitu, lama nggak? Prosesnya lama, itu sakit banget ya, semua kerasa anjir gelo. Semua kerasa. Berarti pada saat itu kamu masih pewek. Masih perawan gitu ya pertama kali. Gadis imut masih kecil banget. Maksudnya masih perawan ting-ting gitu ya? Iya, aku masih polos juga. Terus setelah itu apa yang terjadi dengan kamu? Kamu ngecek itu kamu atau gimana? Aku ngerasa udah gitu kan aku ngebantingin diri aku. Setahu aku kan kalau gitu kan kita ada pendarahan kan? Pendarahan, aku ngiranya itu kan posisinya aku belum menstruasi. Aku ngiranya itu menstruasi karena aku nggak ngerti apa itu pecah perawan. Maksudnya tuh aku nggak ngerti kalau ini tuh aku sampai pecah perawan gitu, maksudnya aku nggak ngerti. Tapi aku tahu itu tuh pecah perawan, cuman aku nggak ngerti maksudnya tuh ini tuh sebenarnya apa sih. Kapan kamu ngertinya setelah itu? Aku tuh ngerti-ngertinya tuh pas diingetin sama teman aku. Kan temen aku nanya tuh kan, pas aku udah agak dingin, dia nanya, "Ini sebenarnya sampai pendarahan gak sih?" Aku bilang, "Sampai, tapi itu kayaknya menstruasi karena banyak." Aku bilang banyak. Setelah kamu enggak, itu kalau itu kamu itu sebelumnya emang kamu pernah menstruasi belum? Ya udah, itu mah katanya pecah perawan. Coba kamu main seks sama cowok lain, ada nggak pendarahan? Gitu kata temen. Terus setelah itu setelah kamu dilecehkan, diperkaos sama dia, terus kamu katanya ada benturan juga, memar di bagian apa gitu? Memar di sini, sama di sini guys. Terus dia apa yang dia pelaku lari kah atau gimana? Pelakunya tuh tipe orangnya cuek. Jadi dan dia tidak merasa bersalah setelah itu. Ada yang minta maaf gak? Nggak ada. Terus ibu aku juga nggak nyangka karena orangnya emang nggak kelihatan kalau dia tuh orangnya yang kayak gitu. Kayak baik banget gitu, polos banget. Baik banget. Emang aku juga ngerasa kalau dia tuh baik, cuman brengsek. Brengsek banget gitu ya. Emang baik, cuman brengsek anjing. Terus setelah itu apa yang kamu lakuin? Kamu teriak kah atau kamu lapor ibu kamu? Aku tuh orangnya tipenya, kalau aku tuh orangnya tuh paniknya diam gitu ya? Kalau aku panik kan, diam, ngelamun sambil nangis, gak tahu bingung mau ngapain. Aku telepon
ibu aku dulu. Ibu aku kayak nyangka nggak nyangka itu percaya, antara percaya dan nggak percaya. Dia malah melesetinnya ke hal-hal apa sih namanya tuh? Hal-hal gaib gitu ya? Hal gaib. Nah, ke hal-hal gaib ibu aku melesetinnya ke situ. Aku telepon om aku bilang aku dilecehin sama ayah tiri aku itu nggak jelas. Cuman jelasnya tuh di kata aku dilecehin. Di situ om aku posisinya ya dari Bandung nih ke Jakarta nggak sampai 2 jam, nggak sampai 1 jam, cepet banget itu. Nggak tahu dia bawa mobilnya gimana di tol atau enggak emang tolnya sepi lah, tapi nggak mungkin secepat itu. Mungkin dia panik banget ya, panik banget pada saat itu. Terus setelah itu apa yang kalian lakukan? Om aku jemput aku dulu sih intinya. Terus dari sini jemput aku bawa ke Bandung. Aku ceritanya tuh ke istri om aku di Bandung. Terus di situ mulai kayak izin ke keluarga yang lebih tua buat ngebuka kasus ini, buat laporan ke polisi gitu ya, buat terbuka. Terus keluarga yang itu juga sebenarnya awalnya udah nggak usah sampai ini karena itu aib bagi keluarga. Padahal itu bukan aib, korban pelecehan seksual itu bukan aib. Kalian jangan sampai minder. Karena kalau kalian minder, kalian itu pasti otomatis diam sendiri kan, itu bisa buat kalian gila, bisa buat kan juga bunuh depresi, bunuh diri itu bisa terjadi kapan aja. Kalau ada suatu hal yang melecehkan kalian, maksudnya perbuatan yang kayak itu tidak bisa dinormalisasi. Artinya ketika kalian merasakan pelecehan baik yang secara langsung ataupun secara lisan atau misalkan melalui media sosial, kalian harus laporkan itu ke pihak berwajib agar tidak terjadi lagi hal yang serupa. Setelah lapor dan lain-lain, kamu waktu itu sidang nggak? Sidang lah. Pada saat itu pelaku divonis berapa tahun? Segitu. 7 tahun gitu ya? Nah, sekitaran segitu. Sekitar 7 tahun. Setelah selesai itu kasusnya nggak dilanjut tahu, karena ada uang masukan atau nggak tahu cabut berkas atau gitu ya, kamu nggak tahu ya? Intinya masih sampai sekarang masih membekas ya. itu. Dan aku juga ada rasa ini kecewa pribadi, tapi itu bukan dendam, kecewa banget karena tidak sesuai. Karena pada saat vonis berapa, 7 tahun, dan terus dia menjalani. Ya aku sih bukan karena vonisnya 7 tahun, tapi aku tuh lebih ke kayak kenapa harus ada uang masukan atau harus cabut perkara. Ada uang damai gitu ya. Padahal dari kamu sebenarnya nggak ada sama sekali uang damai itu. Aku nggak tahu, soalnya kan aku ngedingin pikiran. Kamu pada situ merecovery otak kamu biar bisa melanjutkan hidup lagi gitu ya, karena kayak secara normal. Karena bibi aku bilang jangan sampai aku ngebatin sendiri karena itu bisa buat aku bahaya banget. Bisa buat aku gila. Udah sama keluarga kenapa tahu aku dilecehin, jangan sampai tahu aku gila atau gimana. Itu bukan dilecehin sih, maksudnya udah diperkaos itu. Perkaos, pelecehan seksual. Itu bukan dilecehin sih, maksudnya udah diperkaos itu. Perkaos, pelecehan seksual. Itu fatal banget. Nah, setelah kejadian itu dia udah keluar, pernah nggak kamu ketemu orangnya? Pernah gitu ya. Apa yang dia lakukan? Masing-masing aja kayak maksudnya. Dia cuek gitu. Aku juga sebaliknya cuek ke dia. Tapi bisa-bisanya dia nggak ada rasa bersalah gitu. Tapi itu bukan manusia kayaknya. Kayaknya itu iblis itu emang gitu ya. Bukan manusia kayaknya. Iblis ya. Nah terus setelah kamu mengalami itu dan pelaku udah tidak sesuai dengan hukumannya, harusnya itu berat sih karena ada penganiayaan disertai dengan pemerkosaan, harusnya hukumannya di atas 10 tahun sebenarnya. Nah jadi selanjutnya itu apa yang kamu lakukan setelah kamu tahu itu? Apa kamu kamu tinggal di mana sih? Tinggal sendiri apa masih sama keluarga kamu? Aku udah sendiri kan. Udah sendiri. Udah kerja udah. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan setelah mendengar korban udah bebas lagi gitu loh? Apakah kamu kayak? Kalau aku ya udah sih. Ya udah kayak terima gitu aja. Terima gitu jalannya, emang ada rasa nggak nerima, cuman mau gimana lagi? Udahlah, ya udah terjadi, tapi itu tidak bisa normalisasi menurut aku, tetap harus speak up. Nah, selanjutnya bagaimana cara kamu merecovery ini kamu agar kamu itu bisa kembali normal seperti semula? Karena setahu aku korban pelecehan itu berat banget, mentalnya rusak banget itu. Gimana cara kamu perbaiki mental kamu kembali? Dari teman-teman aku, kayak dari teman-teman aku, bantuan support dari teman-teman gitu ya? Teman-teman, dari keluarga juga. Akhirnya kamu bisa bangkit kembali dengan waktu yang sangat singkat sih menurut aku. Iya, luar biasa banget. Aplaus sih buat kamu.
mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat korban-korban pelecehan. Kira-kira setelah kejadian ini kamu bakalan trauma nggak kira-kira ketemu laki-laki atau menjalin hubungan dengan laki-laki? Aku emang udah trauma sih. Trauma banget gitu ya? Trauma banget, membekas banget, itu benar-benar Membekas banget gitu ya? Cuma aku juga udah nggak mempersalahkan ini, udah coba berdamai juga Bertemu dengan diri sendiri gitu ya? Sama ibu aku, sama keluarga aku udah berusaha berdamai emang, tapi tetap aja ada rasa cuma, kecewa. Kayak aku buat kalau tentang kayak hukuman buat ayah tiri aku, udahlah gitu. Biar Pokoknya, Tuhan nanti yang biar membalas Tuhan gitu. yang membalas, karena di saat di kegelapan itu pasti ada pelangi, ada pencahayaan, itu pasti. Keren banget, Karena sumpah. kemarin waktu aku depresi, aku gila sampai nangis-nangis malam kayak orang gila, sampai kayak aku ngelihat orang yang wajahnya nggak tahu apa-apa aja aku ngerasa kayak Saking traumanya hal itu ya. gitu. Kayak orang itu kayak ngeliat orang tuh kayak depresi, Jahat aja gitu kayak ya? jahat pandangan aku, Kayak semua laki-laki jahat itu aja. semua orang tuh jahat kayak gitu ya? dari keluarga aku pandangnya jahat. Aku suka waktu aku depresi aku ngebentak terus ke bibi aku, ke ibu aku, ke saudara-saudara aku. Ngeri banget ya efeknya. Pernah nggak kepikiran bundir pada saat itu? Ada sih, cuman karena itu udah mau banget, udah nekat banget itu. Kata orang kalau hal-hal gitu kita trauma itu kadang ada bisikan, benar nggak? Iya emang bisikan tuh dari mana-mana itu ada. Malahan aku aja ngerasa gila itu kayak jiwa aku tuh hidup tapi kayak mati gitu, ngerti nggak? Kayak maksudnya tuh Fatal aku banget. tuh ada tapi kayak ada yang ngendaliin aku. Ada yang ngendaliin kamu. Kayak jadi aku ngeberontak sini tuh bukan aku, tapi kayak ada yang ngendaliin aku. Karena Saat itu pikiran kamu kosong. Pikiran kosong kayak kemana aja gitu. Semuanya ada di sini. Terus Numpuk aku gitu nggak ya? fokus mikirinnya sebenarnya mana yang Mana yang baik, tujuan mana yang benar. aku yang mau aku beresin dulu nih, maksudnya tuh kayak Kamu aku tata ulang digaji kembali ini, gitu ya? aku nggak tahu jalan aku ke depannya mau gimana, tapi puji Tuhannya tuh ya, aku jalanin hidup aku secara damai, nggak ada orang yang kayak aku sangkut pautin di hidup aku, kayak aku bener-bener sendirian. Lost gitu ya? Luas maksudnya? itu jalan sama Tuhan tuh dipermudah banget. Kuncinya tuh ikhlas aja. ikhlas aja ya. Mau seberat apapun ikhlas. Tapi emang nggak mudah. Tapi itu pasti kita bisa. Emang nggak mudah, tapi kita pasti bisa. Oke. Ada nggak pesan-pesan buat Korban-korban terutama pelecehan. pelaku dulu nih? Apa yang mau kau sampaikan terhadap pelaku? Mau sampai kapanpun juga kamu gak bakal hidup tenang. Rezeki kamu pasti ketutup. Karena Oke. aku belum bisa maafin. Oke. Untuk korban-korban pelecehan di luar sana yang pernah merasakan, apa pesan-pesannya? Kalian jangan takut buat speak up. Apa sih? Iya benar-benar speak up. Speak up sama buat ngomong ke orang yang Kalian percaya? kalian percaya. Kalian jangan minder, jangan takut. Pokoknya jangan sampai ngebatin sendirilah intinya. Beraniin buat speak up ke orang yang kamu percaya. Orang terdekat gitu ya? Orang terdekat kamu, terus terutama ke orang tua lah yang emang kalian kan pasti nomor satu tuh orang tua kan. Iya, benar-benar. Ke orang tua. Kalau kalian belum berani ke orang tua, ke orang yang kalian percaya. Biar orang yang kalian percaya itu yang nyampein ke orang tua kalian. Bisa membantu kalian gitu ya? Jangan sampai kayak ngebatin sendiri, itu bisa gila, kita bisa frustasi kita. Nah, itu ngerugiin kita sendiri sih sebenarnya. Pelaku malah bebas di luar sana gitu ya? Maksudnya ketawa-ketiwi ngelihat kita malah Iya, ini. kita gila sendirian, dia mah have fun Have-fun aja. aja. Bisa jadi rezeki dia lancar atau gimana, Oh, kalau kita kadang-kadang. gila kan kita nggak Benar. tahu. Tapi kalau kita berusaha nyari jalan biar ada jalan keluarnya tuh pasti nanti berbalik ke dia. Iya. Dari kita yang banyak rezeki, dia yang nggak ada rezekinya, jadi tersulit Oke, lah sip. hidup. Pokoknya intinya guys, bagi kalian di luar sana yang pernah mengalami tindakan pelecehan, baik itu melalui media sosial, secara langsung, kalian harus melaporkan kepada orang terdekat kalian. Nah, nanti biar orang terdekat kalian yang bisa bantu melapor polisi, karena perbuatannya seperti itu tidak bisa dinormalisasi karena sangat merusak mental anak, terutama mental perempuan. Nah, karena mereka juga ingin bahagia dan ingin melanjutkan hidup mereka. Karena yang harusnya orang rumah itu menjadi tempat dan wadah buat mereka bisa berkembang dengan baik, akhirnya menjadi momok menakutkan buat mereka gitu loh. Oke deh, mungkin sampai di sini dulu. Kita mungkin
next kita bisa bikin part 2 nya lagi guys. Jangan lupa subscribe channel MC Get Real. The King is back. Bye bye.